Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Catatan di sini berarti ada sesuatu yang informasi yang ditekankan dan yang penting ya. Di setiap jaringan, beberapa rasa makanan dapat mempengaruhi organ cangfu di dalam 5 suhu termal makanan. Jadi sifat termal makanan itu bisa mempengaruhi dari setiap organ cangfu. Nah, seperti itu. Contohnya adalah manis dingin, pisang membersihkan panas lambung. Manis hangat, wortel itu menghangatkan lambung. Manis panas, teh adas, teh jahe, teh herbal menghangatkan dan memanaskan lambung. Contoh wortel, rasa manis, unsur tanah, kemudian sifat termalnya hangat, jaringan organnya adalah limpa lambung. Efeknya menghangatkan dan memperkuat terutama organ pencernaan limpa lambung, berguna untuk kehilangan nafsu makan, mual, stagnasi pencernaan, sembelit, dan diare. Kualitas ini menggambarkan bagaimana makanan mempengaruhi pergerakan qi di dalam tubuh. Jadi wortel itu sayur tapi sifatnya hangat. Nah, karena seharusnya pada umumnya sayur itu kan yin, dingin, tapi untuk wortel ini hangat. Nah, karena apa? Kembali ke pelajaran dasar yin dan yang. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin kan gitu. Jadi wortel pun ada yang sifatnya hangat. Kalau kita menjelaskan lebih lanjutnya sebagai gambaran saja, kita bicara ginseng. Ginseng itu kan panas. Ginseng itu tonik panas, tapi ginseng itu sendiri ada yang yin. Jadi dia meskipun tonik panas yang tapi sifatnya ke arah yin itu ada. Ya seperti itulah. Di dalam kembali lagi ke semua itu akan merujuk pada basic TCM. Oke, wortel itu bagus untuk pencernaan, sifat rasanya manis, limpa lambung, unsurnya tanah, sifat termalnya hangat, jaringannya limpa lambung. Kemudian kita menuju pada pembahasan arah gerakan arah makanan. Jadi makanan itu di selain yin dan yang, panas, rasa, 5 rasa dan 5 organ itu diklasifikasikan kepada pergerakan qi daripada makanan tersebut. Arah makanan. Jadi ada yang naik menguatkan, ada yang turun melemahkan atau sedasi. Nah, mari kita simak materinya. Karakter ini menggambarkan bagaimana makanan mempengaruhi pergerakan qi di dalam tubuh. Gerakan upbearing atau naik ke atas. Makanan yang bergerak ke atas terutama memiliki rasa manis dan tajam dan sifat termal moderat, hangat, netral. Ini direkomendasikan untuk digunakan selama musim semi. Nah, musim semi, musim pertumbuhan, nah itu kita butuh energi. Contohnya adalah bawang tunggal, bawang putih, dan minuman beralkohol. Karena musim semi itu setelah musim dingin. Jadi masih ada sisa-sisa dingin ya. Masih ada sisa-sisa dingin, pergerakannya lambat. Jadi butuh untuk menambah energi, menambah semangat. Kemudian gerakan mengambang, makanan menggerakkan qi ke atas dan keluar berkeringat, mengusir faktor patogen eksternal, menghilangkan dingin dan angin, sifat termal yang kuat, hangat, panas, serta rasa manis dan pedas. Contohnya adalah kayu manis, merica, minuman beralkohol. Gerakan down bearing atau bergerak ke bawah dan ke dalam, mempertahankan qi dan cairan tubuh di dalam. Sifat termalnya adalah dingin netral, terutama rasa asam, sebagian pahit dan asin.
Misalnya yang hati, misalnya naiknya yang hati, yang liver naik dengan gejala pusing dan sakit kepala. Nah, itu bisa diredakan dengan yogurt dan lemon. Terakhir adalah gerakan jatuh ke bawah, bergerak ke bawah, turun ke bawah, memiliki efek pencahar dan diuretik dan pendinginan. Sebagian besar bersifat termal dingin dengan rasa asin atau pahit yang kuat. Contohnya adalah udang serta garam. Jadi pergerakannya ke bawah, karena bergerak ke bawah itu biasanya sebagai ciri khas daripada efek pencahar ataupun diuretik. Pengaruh sifat termal makanan. Dietetika Cina mengenali lebih dari 50 cara berbeda dalam menyiapkan makanan. Cara-cara di mana makanan dipanaskan atau disiapkan memberikan pengaruh paling signifikan pada qi ataupun sifat termal makanan. Metode persiapan dapat dibagi menjadi dua kategori. Metode memasak pendinginan. Metode ini meningkatkan sifat pendinginan makanan. Mereka dapat mendinginkan makanan hangat atau panas dengan menggunakan bahan-bahan yang menyegarkan atau dingin. Metode memasak pendinginan meningkatkan potensi yin makanan. Metode memasak pendinginan meliputi blanching, mengukus, pengasinan, pengawetan dengan air garam, ikan asin, ya, itu namanya pendinginan. Merebus dalam air yang berlimpah. Ketika merebus, itu airnya banyak. Dan persiapan menggunakan bahan-bahan yang menyegarkan seperti buah tropis ataupun kecambah. Metode memasak pemanasan. Metode ini mendukung efek pemanasan makanan dan mengurangi efek menyegarkan pendinginan makanan. Pemanasan metode memasak meningkatkan potensi yang makanan. Potensi unsur panas makanan. Jadi lebih meningkat, lebih bagus. Metode meliputi pemanasan memasak, memanggang, menggoreng, memanggang, mengasap, membakar, memanggang, lama mendidih dalam cairan. Maksudnya ketika merebus itu cukup lama. Memasak dengan alkohol, menggunakan rempah-rempah panas atau pemanasan. Jadi teknik metode memasak pemanasan ya seperti itu. Merebus yang lama, memanggang, sate, menggoreng, baking, itu mengasap. Sebenarnya memanggang atau baking atau membakar. Nah, itu sama, atau ditambahi dengan alkohol atau ditambahi dengan rempah-rempah. Ya, jadi kalau kalau masakan Cina, kalau di restoran Cina itu ada ditambahi dengan tambah minuman alkohol biar tambah panas, tambah segar. Nah, kalau di Indonesia yang non halal pakai alkohol, tapi kalau yang restoran halal dia pakai rempah-rempah. Ya, rempah-rempahnya apa? Ya banyak cabai, banyak bawang merah, banyak cengkehnya, serai, nah, itu sehingga makanan menjadi lebih panas dan lebih meningkatkan unsur yangnya, kan seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya cara memasak. Kemudian metode memasak secara detail. Memanggang. Metode memasak ini dengan lembut memasuk energi yang ke makanan. Ini berguna untuk menghindari efek pendinginan dari makanan yang menyegarkan atau sangat mendinginkan. Misalnya makanan yin. Misalnya sayuran. Jadi sayuran itu kalau dimakan segar mentah itu membuat dingin. Tapi biar tidak begitu kuat dinginnya, ya harusnya dimasak. Sehingga termasuk salah satunya memasak itu ya menambah yang makanan, jadi tidak terlalu dingin. Nah, kemudian juga
lebih mudah untuk dicerna tubuh. Gitu. Memanggang makanan atau membuat kaserol adalah cara bagi vegetarian untuk memasok tubuh mereka dengan energi yang menyeimbangkan efek pendinginan dari makanan yin yang merupakan bagian terbesar dari diet vegetarian. Jadi bagi Anda vegetarian itu untuk agar tidak terlalu dingin makanannya dan ada unsur yangnya sehingga bisa menambah energi tubuh, itu dibikin semacam kayak casserole. Casserole itu dipanggang ya, casserole itu dipanggang ya. Kalau zaman sekarang itu ya seperti model-model zup itu. Jenengan Bapak Ibu peserta pelatihan semua coba dicari informasi casserole di YouTube. Nah, itu bagaimana? Jadi di casserole di YouTube itu sayur-sayuran, ya kan? Ditambah ada karbohidratnya sedikit semacam kentang, kemudian dikasih olahan-olahan krim-krim mayones atau apa, kemudian dipanggang, kemudian di baking sehingga makanan itu tidak serta-merta sangat dingin di dalam perut. Jadi terasa ada unsur yangnya sehingga biar bisa dicerna dengan baik dan menambah ada unsur ada unsur tonik energinya, tonik C-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu vegetarian boleh, enggak apa-apa silakan. Tapi kalau terlalu terus makannya yang mentah-mentah seperti salad, seperti itu kan, nah itu bahaya. Nah, lebih bagus, lebih agak bisa diterima tubuh kalau sudah dimasak seperti pecel, itu lebih bagus daripada hanya salad seperti mentah-mentahan seperti itu. Memanggang bermanfaat untuk memasak tubuh dengan energi yang selama musim dingin. Sayuran atau makanan mentah yang karakternya yin, mereka mendinginkan tubuh, bisa menjadi pemanasan melalui baking, misalnya tomat panggang, apel panggang. Nah, itu di baking itu lebih menambah energi daripada hanya dimakan tomat biasa mentah-mentahan. Ya contohnya sih tomat, tapi produk lainnya ya bisa daun bawang, bisa daun seledri, bisa macam-macam lah. Untuk karbohidratnya bisa ada tambahan gandum atau jagung atau makaroni, nah itu boleh. Kemudian metode blanching, persiapan ini tidak mengubah tingkat energi makanan, tetapi makanan menjadi lebih mudah dicerna saat dipanaskan. Nah, blanching itu barangkali nanti saya diingatkan di grup, minta bagaimana blanching itu. Blanching itu memasak dengan direbus, dipanasi selama 2-3 menit saja. Nah, kemudian sayur-sayuran itu kemudian direndam ke dalam es. Nah, sehingga sayur-sayuran itu sudah bersih, terbebas dari bakteri, kuman dan segala macam, tapi warna dan kesegarannya masih terjaga. Dan itu kan banyak dipersembahkan di restoran-restoran, sehingga meskipun buah sayur-sayuran itu sudah dimasak, tapi kesegarannya masih tampak. Nah, nanti ada ya di video blanching itu bagaimana. Nah, kita tidak mengenal blanching, tapi karena kita tidak membiasakan seperti itu, kita ya pokoknya cuman kalau nggak memanggang ya menggoreng, merebus itu aja. Kemudian metode memasak selanjutnya adalah menggoreng dan memanggang. Menggoreng dan memanggang, memasak makanan dengan energi yang variasi yang baik dari metode ini dalam masakan ini adalah menggunakan wajan dan sedikit atau tanpa minyak yang ditambahkan. Disebut woking. Jadi seperti kayak ditumis. Membawa makanan yang bersentuhan dengan panas ekstrim untuk waktu yang singkat saja dan memberi mereka lapisan luar yang renyah, tapi membuatnya berair dan segar di bagian dalam. Ini memberikan makanan dengan energi yang kuat di luar dan komponen yin yang menyeimbangkan di dalam.
Jadi itu yang dibiasakan. Jadi meskipun yang dimasak sayur-sayuran dengan ditumis itu sudah memasukkan unsur yang, sehingga lebih bagus, lebih diterima oleh tubuh, lebih bermanfaat untuk tubuh. Menggunakan terlalu banyak minyak atau lemak penggorengan lainnya juga dapat meningkatkan panas lembab yang membuat jaringan organ hati, kandung empedu, tegang atau melemahkan limpa lambung dan menimbulkan dahak. Nah, seperti itu kalau digoreng. Ya, jadi terus kenapa? Terus kita tidak makan goreng-gorengan? Ya boleh, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau buat saya sih, saya masih makan gorengan. Jadi intinya kita kan bisa membersihkan lembab. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ya dengan berolahraga, dengan senam, lari-lari. Nah, itu kan membakar atau menghilangkan lembab dengan dikeluarkan melalui keringat. Dan setelah olahraga, senam, lari-lari, keluar keringatnya, itu kan tubuh bersih daripada lembab. Nah, sehingga lembab itu enggak sampai menjadi terakumulasi atau menumpuk seperti benjolan, limfoma, bahkan tumor, kanker, dan segala macamnya. Metode memasak selanjutnya adalah steaming atau mengukus. Mengukus mengubah sifat termal makanan yang sangat sedikit, yang mengklasifikasikan metode ini sebagai netral. Nah, kalau steaming itu termasuk netral, dia tidak menimbulkan kelembapan, juga tidak menimbulkan kelembapan seperti menggoreng. Nah, jadi netral. Jadi kalau netral itu biasanya ya bisa dimakan segala macam sindrom karena tidak mengubah sifat termal makanan. Mengubah sifat termal makanan sangat sedikit, seakan-akan ya seperti tidak dirubah. Berbeda dengan dipanggang, berbeda dengan dibakar, digoreng. Selanjutnya adalah grilling, broiling atau barbecue. Ya ini ya memanggang juga ya, sama membanggang, membakar, seperti itu sama. Cuman kalau grilling, broiling atau barbecue, manggang ini tidak bersentuhan dengan api, pakai teflon, pakai wajan. Nah, sedangkan kalau membakar sate itu bersentuhan dengan apinya langsung. Memanggang ya maksudnya sama sih artinya, cuma namanya saja. Kalau di barat itu yang satu grill, yang satu barbecue, ininya sama. Memanggang mengembangkan efek yang kuat, kontak langsung dengan sumber panas, memasak makanan dengan panas yang hebat. Ini mengembangkan efek pemanasan yang kuat dalam makanan panggangan, terutama daging, karena memanggang, karena grilling, broiling ataupun barbecue dapat mengembangkan, kan itu artinya sama, grilling, broiling dan barbecue itu. Atau karena grilling, broiling dan barbecue itu dapat mengembangkan zat beracun dalam makanan. Metode ini harus diterapkan hanya dalam kasus luar biasa. Memanggang harus dihindari dengan gejala panas. Jadi kalau terlalu banyak bisa mengarah ke munculnya zat beracun. Kalau kita hubung-hubungan dengan dengan ilmu medis kan, hasil panggangan yang hitam-hitam itu konon katanya zat bisa menimbulkan zat kanker ya, atau apa gitu kan. Nah, tapi secara TCM sudah dibahas sedemikian rupa. Metode ini harus diterapkan hanya dalam kasus luar biasa. Memanggang harus dihindari dengan gejala panas. Jadi kalau orang tubuhnya itu memiliki gejala panas atau polanya panas, ya jangan over untuk sering memakan makanan dengan dimasak, dipanggang ataupun dibakar, karena akan menambah unsur panas dalam tubuhnya. Nanti bisa bahaya. Nah, sebenarnya ada teknik-teknik sendiri bagi kita ya. Setelah membakar, setelah makan sate, ya kan, setelah makan panggangan, steak, minumnya susu, minumnya
jeruk, minumnya teh. Nah, jadi lebih bagus dibandingkan terus minumnya kopi kenangan. Nah itu kan bisa menjadi lebih bahaya karena unsur panasnya akan terlalu banyak berlebihan. Nah seperti itu. Mendidih atau merebus. Dengan mendidih, efek pemanasan ditentukan oleh waktu dan suhu memasak. Perebusan singkat menambahkan sedikit energi yang ke makanan. Kalau direbus singkat, itu menambahkan sedikit energi yang ke makanan. Perebusan yang berkepanjangan selama beberapa jam hingga 36 jam untuk sup utama, master soup, itu mengembangkan potensi yang sangat besar dalam makanan. Di dalam TCM, potensi energi yang meningkat itu jauh lebih penting daripada potensi kehilangan vitamin selama memasak dalam waktu lama. Nah, menurut kacamata TCM, kalau menurut kacamata medis, jangan memasak terlalu lama, nanti akan habis vitamin-vitaminnya kan seperti itu lah. Cuman kalau di TCM itu berbeda cara pandangnya. Justru memasak yang lama itu sangat bagus meningkatkan energi yang itu lebih penting daripada sekedar potensi kehilangan vitamin atau protein atau apa namanya lah ya. Nah, jadi dipanggang dengan dimasak dalam waktu yang lama. Seumpama apa? Seperti sayur sop yang lama masaknya, kemudian sop daging yang lama, kemudian seperti resep-resep Cina yang terkenal itu ayam jakpo atau ya macam-macam lah ya. Termasuk seperti ketika memasak sayur padang itu bisa berjam-jam lamanya, gitu. Itu lebih bagus, lebih baik. Nah. Semur atau sop ya sama ya, semur, sop atau sayur yang mengandung daging hangat dan direbus untuk waktu yang lama adalah dasar yang sangat baik untuk memulihkan potensi yang pada seseorang Maksudnya yangnya itu akan segera pulih dengan kekosongan qi ataupun yin. Merebus juga berharga selama berbulan-bulan musim dingin. Merebus itu akan baik selama bulan-bulan musim dingin. Di daging, kaldu, sup sayuran itu bagus untuk karena apa? Karena kan kuahnya itu kan hangat. Jadi kadang-kala sebelum dimakan sendiri, sebelum makan begitu minum kuahnya saja sudah badannya sudah kemeringat, keluar keringat, segar. Metode memasak ini tidak lagi umum di banyak bagian dunia, tapi sangat efektif untuk penyembuhan dalam pengobatan Tiongkok. Ya kan, kalau di Tiongkok itu yang paling utama disuguhkan itu biasanya ya sop itu, entah sop ayam obat, entah sop asparagus, entah sop macam-macam, nanti ada resep-resepnya. Nah, itu untuk segera, karena apa? Karena berupa cair sehingga lebih mudah dicerna daripada berupa makanannya. Nah, biasanya kalau sup-sup itu sudah diminumkan, banyak kaldu dagingnya, banyak kaldu ayamnya, itu badan sudah ada energi, sudah mulai hangat, sudah mulai doyan makan. Nah, kasih makan yang sedikit-sedikit yang mudah dicerna seperti bubur atau sup seperti sup jagung, sup gandum itu kan kalau dimasak cair, dimasak lama, dimasak menjadi bubur itu kan jadi mudah tercerna. Di masa lalu mendidih atau merebus untuk waktu yang lama tersebar di seluruh Eropa, terutama di Eropa Utara, di mana selama berhari-hari panci akan mendidih di atas api terbuka dengan makanan yang baru ditambahkan secara teratur. Nah, itu menjadi kebiasaan di Eropa, karena di Eropa Utara itu kan suhunya sangat dingin. Nah, jadi dia itu jangankan makanan, tiap hari saja pasti ada tungku api untuk penghangatan ruangan itu. Saya lupa ya. Tempat kayu bakar itu pasti ada itu di Eropa yang di daerah yang dingin-dingin itu, semacam kayak ada penghangatan ruangan, kemudian ada kayu bakarnya dan ada corongnya. Itu kan model-model rumah-rumah di daerah musim dingin.
Makanan yang sangat hangat ini memberikan keseimbangan yang diperlukan untuk kondisi cuaca yang sering dingin. Dalam nutrisi Cina, energi makanan dipengaruhi oleh durasi memasak dan intensitas panas yang disuplai. Apa yang disebut sup utama, master soup, yang direbus dengan api kecil selama 6-36 jam memiliki arti khusus di sini. Sup ini diyakini oleh praktisi tradisional TCM mengandung kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Di dalam TCM, sup utama digunakan untuk mengobati kekosongan Qi umum dan kekosongan Yang. Dan direkomendasikan terutama setelah sakit lama, penyakit berat, selama pemulihan, setelah pasca operasi, setelah melahirkan untuk meningkatkan kekuatan pada ibu baru. Ya, setelah melahirkan, kalau ibu-ibu, kalau ya pada umumnya manusia setelah operasi, setelah dirawat di rumah sakit 2 minggu, ya. Memasak dalam waktu lama meningkatkan efek pemanasan dan penguatan daging dan tulang. Semur vegetarian mengalami lebih banyak devaluasi energi sebagai akibat dari waktu memasak yang lama. Rempah-rempah penghangat harus digunakan sebagai pengganti memasak dalam waktu lama untuk semur vegetarian yang meningkatkan energi makanan. Jadi ya daging bagus menambah energi dan dan darah. Nah, kalau vegetarian ya tidak apa-apa. Meskipun unsurnya yin, dingin, dimasak cukup lama dengan ditambahi rempah-rempah, banyak jahenya, banyak serai, banyak cengkeh, banyak kapulaganya. Jadi meskipun buah sayur-sayuran seperti kecambah, toge, kemudian wortel, asparagus, kemudian bunga kol, kembang kol, ya itu kan itu sangat bagus manfaatnya. Berbeda ketika dimakan seperti model salad. Nah itu tentunya bahaya bagi orang yang memiliki sindrom kelemahan limpa ataupun kekosongan yin atau sindromnya dingin. Nah, itu bahaya. Contoh pemilihan bahan tertentu dapat menentukan efek pada jaringan organ. Rebusan kacang-kacangan dengan daging babi menjadi suplemen organ ginjal. Rebusan wortel dan daging menjadi suplemen untuk limpa lambung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan belajar nutrisi itu ketika memasak sop untuk kasus untuk orang yang memiliki kasus pada organ ginjal lebih bagus membuat sop kacang-kacangan dengan daging babi atau daging bebek. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki kelemahan limpa lambung atau kasus-kasus pencernaan, itu bagusnya ya wortel dan daging, Memasak dengan alkohol. Nah, ini kalau di tempat kita kurang tidak begitu familiar ya. Tentu kalau di daerah pecinan itu sudah sangat familiar memasak dengan menggunakan alkohol. Saudara-saudara semua kalau pernah masuk restoran Chinese ataupun kaki lima yang ada tulisannya Teochew, ya itu biasanya dimasak dengan alkohol. Masakan nasi goreng atau masakan Cina itu dimasak ditambahi alkohol. Nah, tapi ada yang restoran yang pemiliknya umpama ya Haji siapa gitu, Haji Supri, Haji siapa lah, ininya seperti itu yang sudah muslim. Nah, nanti terus ditulis halal, seperti itu. Nah, pakainya apa ya tidak tahu. Mereka kan menemukan resepnya dengan berdasarkan pengalaman dan waktu yang lama. Tapi rasanya enak sama enaknya. Ya kalau masak yang non halal ada minyak babinya, pakainya minyak babi. Tapi kalau masakan yang restoran yang halal, nah mungkin dia pakai minyak bawang, boleh. Nah, kita tidak tahu ya.
Ini hanya penjelasan saja untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Alkohol tidak hanya meningkatkan rasa makanan, juga menghangatkan. Nah, jadi tambah alkohol itu aromanya itu khas. Nah, juga menghangatkan, di badan tambah hangat. Jadi terus nanti badannya segar, kemeringat, keluar keringat, keluar ingus. Ya kan biasanya kalau keluar dari restoran makan segar itu ingusnya keluar. Karena apa? Karena ingus karena panas atau yang itu kan membubarkan stagnasi, menghilangkan kelembapan, mengendurkan lembab, sehingga lembab yang menempel kuat di perut itu bisa paru-paru ditonik dengan rasa pedas dan hangat, menjadi kuat, kemudian lembabnya menjadi kendur, menjadi lunak, sehingga bisa mudah dengan dikeluarkan. Pola pergerakan alkohol naik, yang menarik ke atas, yang menarik yang ke atas. Jadi meningkatkan yang seperti itu ya. Alkohol juga melarutkan stagnasi, meningkatkan qi dan sirkulasi darah, dan menghilangkan dingin. Ini dapat menyeimbangkan kekosongan qi di pembakar atas. Memasak dengan alkohol menghangatkan pembakar perut, sehingga perutnya panas hangat sampai ke pembakar atas dan pembakar atas atau jantung dan paru-paru. Selama ketegangan emosional dengan qi yang rendah, seperti kesedihan, pengunduran diri, atau kesedihan, makanan yang dimasak dengan alkohol meningkatkan qi dan meningkatkan suasana hati. Jadi selama ketegangan emosi, itu ketegangan emosi yang disebabkan dengan kesedihan atau pengunduran diri ini ya keputusasaan. Nah, itu sedih, putus asa, akhirnya tidak semangat. Nah, tapi begitu mau makan dengan makanan yang dimasak dengan alkohol, nambah panas, nambah hangat, melarutkan stagnasi, meningkatkan energi, qi dan sirkulasi darah, menghilangkan dingin, akhirnya bisa meningkatkan suasana hati, bisa ngobrol, bisa bersendaguro, yang tadinya cuma diem saja. Nah, begitu. Kembali, 5 emosi itu ada hubungan kesehatan yang dipengaruhi oleh 5 emosi. Seperti pada pertemuan dahulu yang pernah saya cerita, seorang raja yang menjadi pendiam dan murung, diobati beberapa macam tabib hebat-hebat, tidak bisa sembuh, tidak bisa ditangani. Tapi begitu ketemu seorang tabib yang tahu ini tabib sudah bisa mendiagnosa si raja ini mengalami tidak pernah marah. Jadi liver hatinya itu tertekan, sehingga dengan dibuat marah dan sampai membunuh sang tabib itu, raja itu akhirnya sembuh, dan akhirnya sang raja juga semacam kayak kecewa atau kok bisa terjadi membunuh tabib yang sudah menyelamatkan saya. Dengan seperti itu, tentu tabib yang menyembuhkan dirinya diberi penghargaan, dibuatkan makam, dibuatkan nama jalan, seperti itu ya. Memasak dengan alkohol menghangatkan makanan, meningkatkan energi tubuh, dan merangsang sirkulasi qi di dalam tubuh, yang juga dapat melonggarkan penyumbatan dan ketegangan emosional. Itu manfaatnya jika ditambah dengan alkohol. Jadi cuman sebagai kita, khususnya sebagai warga muslim, tentunya sudah ada batasan-batasan yang di situ ditentukan bahwa haram. Jadi ya kita harus milih yang halal. Kalau sudah ada masuk restoran Cina ditulisi halal, ya bebas kita masuk saja, bismillah. Tapi kalau sudah ada
tulisan non halal, ada tulisan babi. Nah, itu ya kita harus mundur teratur. Kita sebaiknya kita harus menghindari. Kalau kawan-kawan, saudara-saudara yang non muslim ya silahkan monggo. Mendidih dengan air berlimpah. Metode ini mengurangi energi yang dari makanan, terutama dalam sayuran, dan tidak direkomendasikan. Mendidih dengan air yang banyak itu tidak direkomendasikan. Ya, air secukupnya. Memasak dengan bahan pendingin, misalnya buah kecambah, menggunakan bahan pendingin selama memasak menyeimbangkan bagian yang berlebih seperti daging dan menyelaraskan makanan secara keseluruhan. Ya, intinya kalau kita bisa menganalisa, berhitung kalau sebenarnya masakan saya ini kok sangat kuat panasnya, unsur yangnya kok sangat kuat, ya silakan diberi tambahan-tambahan seperti toge, kecambah, daun bawang, seledri yang banyak, itu enggak apa-apa, silakan. Nah, itu cuman resep saja ketika di lapangan nanti. Kemudian gentle frying atau menggoreng dengan lembut, merebus dengan minyak sayur berkualitas tinggi hanya memasak panas dalam jumlah yang sedang. Merebus dengan minyak sayur yang berkualitas itu hanya memasak panas dan lembab dalam jumlah sedang. Ya, minyak yang berkualitas tinggi itu ya bisa minyak kelapa atau bisa minyak zaitun, tapi kan dengan api yang kecil. Nah, itu ya masakannya nanti bisa jadi mahal. Kemudian pengasinan, pengawetan di dalam air garam atau garam. Garam menurunkan si makanan dan memiliki sifat termal yang dingin. Dengan mengurangi energi yang dari makanan, pengasinan meningkatkan energi yin. Nah, kalau kekosongan yin, makan makanan yang diasinkan itu bagus, enggak apa-apa, baik. Menambah cairan kan makanan yang diasinkan. Berarti ya termasuk asinan itu ya menambah yin. Asinan kalau di tempat kita kan, di Bogor banyak asinan, itu di Bogor. Maksudnya ini ya pengasinan itu ya pengawetan dalam air garam ya, bukan terus pengasinan makanan asinan, itu bukan. Ya meskipun prakteknya memang berunsur yin karena yang diasinkan cuma buah-buah semua. Kemudian pengasapan, mengasap memasuk makanan dengan energi yang tetapi kurang dengan memanggang lebih moderat ya. Ikan asap direkomendasikan sebagai suplemen ginjal selama bulan-bulan yang lebih dingin. Makanan asap harus digunakan agak hemat, terutama dalam hubungan dengan kelebihan garam. Nah, jadi di saat bulan-bulan yang dingin itu bagus untuk suplemen ginjal, biar ginjalnya tetap hangat, api ginjalnya tetap berkobar, tetap panas, sehingga bisa berfungsi secara normal. Tapi harus digunakan sedikit berhati-hati, ya kan? Terutama dalam hubungannya dengan kelebihan garam, karena kalau kelebihan garam bahkan akan malah melemahkan ginjal. Bumbu, sifat termal dari sebagian besar rempah-rempah adalah panas atau hangat. Rempah-rempah tidak hanya membumbui makanan tetapi juga memiliki efek energi yang kuat pada mereka. Mereka melengkapi dan menghangatkan perut dan limpa. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok ini menjelaskan efek mempromosikan pencernaan, meningkatkan pencernaan dari banyak rempah-rempah dengan menggunakan bumbu penghangat seperti daun salam, jintan, cengkeh, banyak sayuran yin seperti kol merah, kol putih atau asinan kubis, sauerkraut. Nah, ini sauerkraut itu makanan Eropa ya. Sauerkraut menjadi lebih mudah dicerna, memasak lama juga berkontribusi pada efek ini.
Makanan yang dibumbui sangat kuat mempengaruhi tingkat energi tubuh dan harus dikurangi atau dihindari selama keadaan penuh dan panas dalam. Misalnya kopi yang sangat panas bisa jadi tidak bermanfaat pada penyakit gangguan tidur yang merupakan gejala panas internal. Gangguan tidur dapat dipicu oleh konsumsi rempah-rempah tajam seperti bawang putih, bawang merah, merica, dan lain-lain. Nah, jadi kalau terlalu konsumsi terlalu kuat gitu, susah tidur. Jadi malah klesak-klesik, sepertinya tidur, matanya menutup tapi hatinya tidak tidur, susah, gelisah. Bagusnya minum susu dulu. Jadi nyusu dulu biar rileks, biar tenang, tidurnya lelap. Ya orang tua boleh nyusu. Jadi tidak hanya pengantin muda saja yang boleh nyusu. Bercanda ya. Jadi memang sedikit banyak kalau sudah makan itu kan semangat ya. Makan bebek, madura, rempah hitam, apalah namanya, sampai badannya merah semua, keluar keringatnya ya. Kalau di badan sudah tidak terasa enak, langsung diminumi yogurt, langsung diminumi susu untuk sebagai penawarnya. Nah itu seperti itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Ada orang yang KO jatuh karena apa? Banyakan makan sate. Nah ceritanya kan seperti itu. Inginnya bisa memberikan layanan malam Jumat kepada istrinya, makan sate 20 tusuk, tiba-tiba malah tidak, cita-citanya tidak tercapai, ternyata malah terkapar di ruang IGD lah, seperti itu. Lah kalau sudah seperti itu ya harusnya tubuh itu sudah tahu tubuh sebenarnya nggak enak, rasanya nggak enak, meskipun yang dimakan enak tadinya jadi nggak enak. Nah, kemudian harusnya ya terus minum teh min, teh yang merelaksasi, ya kan. Kemudian minum susu, nah itu bisa biar cepat seimbang, belum maksudnya seperti itu. Tip rempah-rempah hangat atau panas yang meningkatkan yang direkomendasikan untuk diet vegetarian yang menyeimbangkan efek pendinginan makanan nabati. Jadi bagi kawan-kawan yang diet vegetarian, tidak mau makan daging, tidak mau makan hewan-hewanan, ya, harus diseimbangkan dengan makanan, ya bukan makanan lah, minuman lah ya, minuman teh herbal supaya seimbang. Jadi yang tidak berlebihan yin atau kekurangan yang, sehingga seimbang. Tapi kalau dilakukan terus-menerus bertahun-tahun diet vegetarian, nah bahaya nanti. Kan kita tidak tahu apakah datang 3 tahun, apakah 5 tahun, kan kita nggak tahu. Selama 1-2 tahun masih oke saja, dibilangi nggak percaya, dikasih tahu nggak mau, ya silahkan. Tapi kan efek berkepanjangannya kita tidak tahu. Makanan pada umumnya harus dibumbui lebih kuat selama bulan-bulan dingin untuk mencegah kekosongan yang. Ya ketika makanan dingin ya, entah makanan daging, entah makanan, kalau daging ya cukup daging dengan bumbu merica, garam, itu saja sudah cukup. Tapi kalau ingin masak yang berserat, sayur-sayuran, ya kan, sop, soto, penuh sayur, itu dikuatkan jahe sama serai, cengkehnya, palanya itu dikuatkan. Nah, jadi biar tidak terlalu dingin. Persiapan makanan yang selaras dengan 5 unsur: kayu, api, tanah, dan logam dan air. Memasak selaras dengan 5 fase kayu, api, tanah, logam, dan air adalah metode khusus untuk secara harmonis meningkatkan tingkat energi hidangan. Metode memasak ini mengikuti siklus engendering atau seng, atau melahirkan atau menghidupkan, menghidupi atau melahirkan sama. Bahan-bahan yang digunakan dalam hidangan dibagi sesuai dengan fase yang mereka miliki, diposisikan berturut-turut dan ditambahkan ke hidangan selama berurutan.
Jadi hidangan disiapkan sesuai unsurnya, sesuai siklusnya. Sesuai dengan siklus melahirkan, fase individu mempotensiasi efek energi masing-masing dan meningkatkan aspek energi keseluruhan hidangan. Jadi dimulai dari unsur api dulu, kan begitu memasak ada air, apinya dinyalakan. Nah, unsur api itu sudah dimulai. Kemudian dimasukkan. Api melahirkan atau menghidupi apa? Tanah. Nah, yang dimasukkan unsur-unsur tanah. Apa? Ya, daging, ya apa namanya? Wortel. Kemudian setelah itu unsur tanah melahirkan atau menghidupi unsur logam, dimasukkan yang unsur logam. Asparagus, apalah seperti itu, nanti ada di daftar ya, semuanya ada di daftar. Setelah logam baru dimasukkan. Setelah unsur logam dimasukkan, kemudian logam itu melahirkan unsur apa? Unsur air. Nah, kemudian makanan yang berunsur air itu dimasukkan ke panci masakan. Sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian logam menghidupi atau melahirkan unsur kayu. Nah, kemudian baru unsur kayunya dimasukkan. Seperti itu. Nanti beberapa diulangi lagi seperti itu sampai masakannya habis. Sehingga itu nanti akan makanan lebih bagus manfaat dan efeknya, karena kita mempersiapkannya sesuai dengan siklus 5 unsur. Kalau mau praktek begitu tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau asal masak ya tidak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Aplikasi praktis. Pertama, panaskan panci di atas sumber panas atau unsur api. Tambahkan minyak sebagai unsur tanah. Kemudian untuk memindahkan proses memasak selangkah lebih maju dalam siklus melahirkan. Untuk melanjutkan siklus, ikuti bumi dengan bahan-bahan logam. Misalnya bawang. Selanjutnya tambahkan air, misalnya air dan sedikit garam. Sekarang tambahkan kayu, misalnya tomat. Selanjutnya tambahkan makanan api, misalnya sayur, tumbuhan time. Ini kita jarang ya makan tumbuhan time. Bapak Ibu boleh dicari time itu seperti apa di YouTube, di Google. Kemudian ada gambarnya, dan jenengan beli di Tokopedia, di Shopee itu ada time. Nah, ini sebagai siklus putaran pertama. Setelah itu nanti diulang lagi, bahan-bahannya dimasukkan mengikuti daripada siklus melahirkan 5 unsur. Ini melengkapi putaran pertama siklus melahirkan atau menghidupi. Sekarang siklus dapat dimulai dengan tanah, misalnya wortel dimasukkan, diikuti dengan unsur logam, misalnya daun bawang. Setiap siklus lengkap dapat diulang sesering yang diinginkan. Semakin sering siklus dijalankan, semakin tinggi efek energi dari makanan. Masing-masing dari fase harus diizinkan untuk mempengaruhi makanan setidaknya setengah menit sebelum fase baru mengikuti. Jadi makanan yang berunsur tanah dulu dimasukkan setengah menit, 1 menit, baru dimasukkan yang unsur logam dimasuk setengah menit, 1 menit, dimasukkan unsur air setengah menit, 1 menit, dimasukkan unsur kayu setengah menit. Nah, sampai semuanya itu habis, dan 3 kali putaran atau 2 kali putaran atau 3 kali putaran sampai habis semua. Nah, itu tidak ada fase atau unsur yang dapat dilewati di dalam satu siklus. Tidak ada yang terpotong dari dari unsur tanah, kemudian logamnya nggak ada nih, langsung mencolot, langsung lompat ke unsur air, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi entah 2 kali putaran siklusnya, entah 3 kali atau 4 kali, itu dipercaya menurut TCM semakin tinggi efek energi dari makanan yang dimasak dengan sistem tersebut, dengan sistem yang selaras dengan 5 unsur.
Silahkan mau berpraktek seperti itu ya enggak apa-apa, tapi mungkin butuh waktu untuk menjadi chef, master chef tentunya. Nah, kalau yang masih ya amatir, pendatang baru itu ya asal masak aja ya enggak apa-apa. Yang penting prinsipnya dimasak, dipanaskan, dipanggang, metodenya tadi. Nah, itu untuk kebutuhan sesuai dengan pola tubuh kita ataupun pasien. Bahan individu dapat diulang sesering yang diinginkan. Misalnya, jika membuat wortel sebagai satu-satunya bahan tanah, beberapa wortel dapat ditambahkan sekali setiap kali fase bumi muncul dan dalam satu siklus. Jadi umpama dalam 2 siklus putaran atau 3 siklus putaran itu unsur tanahnya cuman wortel, ya udah berarti wortel bisa dipakai 3 kali. Nah, tapi kalau ada yang lainnya, itu semacam diganti dengan daging ayam, ya daging ayam untuk yang siklus keduanya. Jika lebih dari satu bahan unsur tanah digunakan, wortel dapat ditambahkan pada siklus pertama, ubi jalar pada siklus kedua, dan zucchini pada siklus ketiga. Zucchini apa? Nah, silakan dicari, itu dibeli di toko online juga ada, seperti Shopee dan Tokopedia itu ada juga dijual. Fase yang digunakan untuk mengakhiri siklus tahu pada resep makanan bersifat opsional. Fase terakhirnya bersifat opsional. Bebas dipilih, bebas mau yang mana. Tetapi fase yang terakhir yang ditambahkan ke hidangan memang berdampak pada efek keseluruhan hidangan pada tubuh. Jika bahan terakhir adalah sejumput garam, aspek energi dari keseluruhan dari makanan difokuskan pada fase air atau ginjal. Jika memasak diakhiri dengan fase kayu, misalnya cuka, hidangan akan menekankan, akan fokus, akan berorientasi pada unsur kayu, yaitu hati dan empedu. Nah, yang kalau diakhiri garam terakhir gitu ya berarti ingin menekankan untuk nerapi pada gangguan-gangguan organ ginjal. Atau bisa ditambahkan bahan-bahan yang tampaknya aneh dan tidak biasa yang memungkinkan kelanjutan dari siklus melahirkan, mungkin memiliki efek positif yang mengejutkan pada keseluruhan rasa dan makanan. Ya, maksudnya bahan-bahan itu ya bisa ditambah saus. Nah, berarti ingin menambah yang daripada masakan. Bisa ditambahi kecap. Nah, mungkin ingin sedikit fokus ke unsur yin untuk untuk pasien-pasien yang mengalami pola atau sindrom kekosongan yin. Nah, itu boleh. Atau di terakhir ditambahi merica atau ditambahi bawang, ya itu boleh-boleh saja. Baik, sampai di sini dulu materi yang disampaikan. Jangan bosan-bosan untuk selalu melihat video sampai selesai sehingga bisa menambah kejelasan dan kefahaman dibandingkan hanya sekedar membaca sendiri materi dan mencerna sendiri. Apabila ada yang masih bingung, kurang paham, sekali lagi saya berpesan silakan ditanyakan di grup diskusi dan kita diskusikan bersama-sama, dan jangan tanya japri saya, karena kalau japri ya saya tidak akan menjawab. Karena apa? Karena lebih bagus kalau peserta pelatihannya 100 japri semua, kan kajian saya dong. Jadi lebih bagus ditanyakan di grup sehingga bisa saya jawab, saya beri penjelasan, dan teman lain yang bisa ikut menerima penjelasan dari pertanyaan
Bapak Ibu semua. Dan kemungkinan ada di antara peserta memiliki pertanyaan yang sama. Nah, itu tidak perlu dipertanyakan lagi, wong sudah dipertanyakan temannya dan sudah dijawab dengan gamblang sehingga bisa sama-sama menerima penjelasan dan pemahaman yang detail. Alhamdulillahirabbil alamin.